Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ingat, yang bicara enggak dapat hadiah 50.000. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita tak bosan tak jenuh kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah kita, beliau referensi kita dalam kehidupan yang singkat ini, rujukan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, para abuya, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, majlis taklim yang hadir malam ini di Masjid Al-Muqaddis. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, Pak RT, Pak RW, Majelis Ulama Indonesia, aparat kepolisian dan tentara mungkin hadir malam ini, tidak pakai baju dinas, mungkin ya. Wabil khusus pengurus Masjid Al-Muqaddis, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus lagi adik-adik saya yang memfasilitasi saya, yang mengundang saya, mengontrak saya sampai besok terakhir saya selesai 14 hari di Provinsi Riau bersama mereka. Yayasan Kampung Zikir Madani, mudah-mudahan mereka istiqomah dalam dakwah dan istiqomah dalam berbagi Al-Quran di seluruh penjuru Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, kebahagiaan malam ini, dan saya ingin berbicara menjelang Ramadan beberapa hari lagi ini ya. Yang jelas intinya, dokter tidak pernah berjanji kalau kita berobat akan sembuh. Guru tidak pernah berjanji kalau kita belajar akan pintar. Tapi Allah berjanji, kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan lunasi hutang-hutang kita. Itu janji Allah. Kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki istri kita. Dan saya baca siang tadi, dan itu viral, sepasang kekasih menikah, dua hati menjadi satu denyutan, dua jantung menjadi satu lebaran dengan mahar sendal jepit. Masih ingat? Masih ingat? Dan ternyata istrinya berselingkuh dan dia cerai tadi siang. Beritanya macam-macam di sosial media sekarang, semuanya ghibah, fitnah. Yang jelas ibrah pelajaran kita ambil di dalamnya. Tapi Allah berjanji, kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki suami kita. Ibu, kalau kita perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki anak cucu keturunan kita. Artinya apa? Kalau ingin selamat bangsa Indonesia hari ini yang sudah carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi, wabah corona. Nah, ini bingung saya, corona ini bingung saya Pak. Tahun baru hilang, MotoGP hilang dia, pas menjelang Ramadan datang dia, memang kurang ajar corona ini. Halo, halo. Mudah-mudahan tidak ada peraturan tentang corona di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal. Kita nyaman, aman dalam ibadah, dan itu yang kita inginkan.
Kenapa semua ini terjadi, ayah bunda bapak ibu? Solusinya malam ini saya bertanya kepada guru saya tadi. Ya, sudah lama nggak jumpa dengan saya, dari 2014 sampai hari ini berjumpa dengan beliau lagi. Ya, Bang Edi Usman. Dan ternyata beliau minta judulnya malam ini Ustaz sholat aja. Sholat. Siap, saya bilang. Oke, saya bilang. Artinya apa, ayah bunda bapak ibu? Kalau ingin selamat bangsa kita, rumah tangga kita, dahulukan Allah sebelum beraktivitas. Dahulukan Allah sebelum ke ladang, ke kebun, ke sawah, ke getah, ke karet, ke limau, ke jeruk. Dahulukan Allah sebelum ke kantor kita. Dahulukan Allah sebelum buka ruko toko kita. Dahulukan Allah sebelum kita mengajar. Dahulukan Allah sebelum apapun yang kita lakukan. Artinya apa, Ustaz Oren? Sebelum saya melanjutkan, biar tidak ada dusta di antara kita, saya jelaskan dulu, biar tidak ada fitnah juga. Ya, tadi ada misi-misi, Ustaz apa pula ini Ustaz Oren? Ustaz Oren tidak sunnah ini. Nah, ada yang ngomong gitu. Oren mana ada sunnahnya? Ya, yang sunnah itu warnanya apa? Putih, hitam, hijau, dan beberapa yang lain. Kecuali oren. Oren ini nggak sunnah. Nah, jangan bilang pula saya bid'ah, Ustaz bid'ah. Halo, halo. Mohon saya tolong, please deh. Tolong. Ya, terserah kalian lah. Yang jelas saya tiap malam ceramah. Ya. Yang jelas ini Bapak Ibu saya jelaskan di awal dulu biar tidak ada dusta di antara kita. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Duluan saya oren. Halo? Duluan saya orennya. Saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Warnanya apa? Oren. Walaupun saya ngisi di kantor pos pusat Jakarta, tapi nggak ada hubungan dengan mereka. Cuma mereka suka sama saya. Makanya isi kajian bulanan. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Duluan saya lahir. Saya 70-an, Jackmania Persija 90-an. Alhamdulillah di bawah naungan Anies Baswedan dan kami menjadi pembina mereka. Nggak ada tawuran lagi, nggak ada anarkis. Yang ada apa? Sholawatan. Yang ada apa? Mereka duha, rajin tahajud, subuh ke masjid. Anak-anak muda Jakarta, Bapak Ibu, yang pang, yang betato. Sekarang Jakarta itu masjid itu dipenuhi oleh pemuda-pemuda Jackmania dan Persija. Takbir. Tergantung siapa yang memimpin. Nah itu, tergantung siapa yang memimpin. Kalau yang memimpin nggak benar, ke bawahnya wajar tawuran, betul? Kalau yang memimpinnya baik dan bagus, insya Allah semuanya akan adem, tenang. Ya, saya tidak ada hubungan dengan pramugari Garuda. Bajunya apa Bu? Oranye dan hijau. Walaupun hampir menikah dengan pramugari Garuda, batal. Nggak jadi saya nikah dengan pramugari Garuda. Ya, hantarannya 80. Waktu itu saya masih S1, belum doktor. Masih SAG, sarjana angguk-angguk. Ya, dia suka dengan saya suka dengan dia karena rutin naik Garuda. Akhirnya saya tidak ingin pacaran, saya lamar dia ke Jakarta Utara. Pas saya melamar, jumpa bapaknya tinggi besar berkumis. Ya, apa yang kau bawa? Katanya, berapa gaji kau? Katanya, bekau-kau dia ke saya. Ya, bapaknya tuh masih ingat saya, terbayang wajahnya sampai sekarang, trauma saya sebenarnya. Ya, saya bilang saya baru tamat S1 Pak. Apa gelar kau? SAG sama. Oh, sarjana angguk-angguk kata dia. Oh iya, gaji kau berapa? Waktu itu baru honor 800.000. Dia minta hantaran 80 juta. Halo? 3 hari meriang saya, mendemam saya Bu. Tidak keluar kosan saya, kontrakan saya. Menangis saya, bersujud malam hari tahajud di hadapan Allah. Ada apa ya Allah? Salah saya di mana ya Allah? Anaknya mencintaiku dan aku mencintainya. Aku ingin yang halal ya Allah. Tapi gara-gara orang tuanya batal ya Allah. Karena doa tadi ibu-ibu, Allah ganti pramugari. Ternyata datang seorang perempuan dokter tanpa hantaran, cukup seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Wahai bujang lapuk, pesan saya, kalau kalian ditolak cinta kalian jangan bersedih, Allah akan kirim yang lebih baik. Contohnya siapa? Ustadz Oren. Takbir. Nggak usah gara-gara perempuan kalian galau, cemen kalian. Ya, bandingkan kita sekarang dengan perempuan 1 banding 30, ada 29 lagi. Hoi, santai saja. Ya,
Saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Ya, 3 gubernur yang paling hebat di dunia adalah Gubernur Riau. Halo? Dan ketiga gubernurnya kenal dengan saya. Ya. Dan ketiganya pernah mengundang saya ke Riau. Dan ketiganya juga pernah ngasih saya beasiswa S1, S2, S3. Alhamdulillah. Ayahanda saya, abang saya, dan datuk saya. Mudah-mudahan mereka sudah keluar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin anak-anak kami nggak paham. Yang seangkatan sama saya paham dia. Ya, ngerti dia. Makanya senyum-senyum. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan Samsuar sama siapa yang Pekanbaru, Firdaus aman sampai akhir. Mudah-mudahan. Ya. Bapak ibu yang saya muliakan, saya kembali ke ya ini hobi saja, hobi. Oren ini hobi, Pak. Apapun pakaian saya pasti ada orennya. Ya, rumah saya di Antapani Bandung oren, di Pamulang Tangerang oren, di Bojongsari Depok oren, Komplek Pandau Permai ada rumah saya di Jalan Giam 3. Saya kasih warna oren juga. Di Garuda Sakti saya punya rumah juga. Saya tingkat 2, saya kasih warna oren juga. Jadi hobinya oren. Ya, aksesoris mobil saya semuanya oren. Alhamdulillah. Aksesoris saya oren. Cincin ngasih Sugi. Ini Arifin Ilham yang ngasih, yang bininya 3 almarhum. Kenal Bu? Kenal Bu? Arifin Ilham kenal? Kok diam ibu? Saya bilang bini 3 kok diam? Hei, ini hadiah dari dia. Ini baju yang ngasih Ahmad Al-Hapsi yang tadi. Ya, dia punya butik dia. Dan juga travel Al Satur. Kain sarung ini yang ngasih Soulmate. Kenal Soulmate? Iya. Masker saya punya dagang. Saya buka toko di Tanah Abang. Ini masker banyak. Ya, di toko dan di tukang jahit saya banyak. Ini imamah yang bikin jamaah saya di Azikra Sentul Bogor. Semuanya alhamdulillah gratis. Alhamdulillah. Ya. Demi Allah Bapak Ibu, ini semuanya hobi. Gara-gara Arifin Ilham ngajak saya ke Antv, ditulis nama saya Ustadz Oren. Dibawa saya ke MNC Muslim TV, ditulis nama saya Ustadz Oren. Dibawa saya ke RCTI Kajian Rahmatan lil Alamin, ditulis nama saya Ustadz Oren. Dibawa saya ke TVRI Serambi Islami waktu itu hari Kamis pada subuh dengan Arifin, masih ingat? Saya pun mengisi gantian dengan ustadz yang lain, ditulis juga nama saya Ustadz Oren. Hilang nama asli saya Narlis Nazar gara-gara Oren. Di kampus saya mengajar di UIN dan juga di Al-Azhar Kebayoran, mahasiswa-mahasiswi saya manggil saya Ustadz Oren. Anak-anak kecil kalau jumpa di mall di Jakarta, kalau dia pernah melihat saya, dia akan panggil saya Ustadz Oyen. Nah, ya kayak cendol Oyen. Ya, jadi ayah bunda bapak ibu, ini hobi saja, nggak ada hubungan dengan apa. Oke, saya kembali. Bapak ibu yang mulia, kalau ingin selamat bangsa kita, kalau ingin selamat keluarga kita, perbaiki sholat kita. Sholat kita. Demi Allah ayah bunda, Indonesia hari ini bapak ibu musibah silih berganti, dan Allah masih cinta kepada kita, masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena masih ada orang beriman. Makanya Ramadan besok yang dipanggil itu siapa? Orang beriman, Pak, bukan orang Islam. Ya, karena di Islam itu ada 3 tingkatan: Muslim, mukmin, muttaqin. Beda. Ini beda nih. Muslim dipaksa dulu baru ibadah. Mukmin orang yang terbiasa dalam ibadah. Muttaqin orang yang merasakan lezatnya dalam ibadah. Nah, ini tingkatan orang Islam. Ya. Artinya apa? Yang dipanggil Ramadan besok Bapak Ibu adalah orang beriman. Hati-hati. Ya. Bukan ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan hai orang-orang Islam, tidak. Yang dipanggil orang beriman. Pertanyaannya, orang beriman yang dipanggil kenapa? Kenapa orang beriman? Nah ini. Biasanya di masjid ada kaligrafi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid salah satu cirinya adalah orang beriman. Tuh, Bapak-bapak. Orang yang memakmurkan masjid itu ciri pertama beriman. Artinya apa? Ada orang Islam, KTP Islam, tapi dia tidak memakmurkan masjid. Tidak memakmurkan, tidak berjamaah ke masjid, namanya apa? Namanya apa?
Namanya apa? Tuan. Salah saya. Dia Islam, KTP-nya Islam, bukan kafir. Kafir itu bukan Islam. Oke. Dia Islam, KTP-nya Islam, paham pelajaran Islam, ngerti ilmu agama, tapi dia tidak memakmurkan masjid. Namanya apa? Iya, kan udah saya bilang Islam KTP tadi. Betul. Namanya apa? Kalau dalam syariat kita namanya apa? Hah? Munafik. Siapa yang ngomong munafik tadi? Oh, ibu-ibu, nggak jadi saya kasih uang, Bu. Mohon maaf. Kalau anak-anak saya kasih uang tadi. Mohon maaf Bunda ya. Bun. Saya kasih penghargaan ini satu aja. Kasih tolong Ustaz. Mana anggota antum tadi? Jangan antum yang ngasih Ustaz. Mana anggota antum tadi? Kasih Bunda tadi itu belakang. Ya. Takbir. Takbir. Bunda, Bapak Ibu, munafik. Dan tahukah Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang menghancurkan bangsa Indonesia hari ini, tahukah Bapak Ibu, bukan orang kafir. Siapa mereka? Munafik ini, Pak. Yang bikin susah bangsa ini hari ini siapa? Munafik ini, Pak. Ya. Pertanyaannya, Ustaz Oren, munafik itu apa? Nah, kan begitu lagi. Hipokrit, nifak kalau bahasa kerennya. Apa munafik itu? Kalau bahasa preman, dupa. Nah, di sini ada bioskop dulu kalau nggak salah. Iya, masih ada bioskopnya. Sering film India di sini. Aduh. Kalau bahasa preman dupa, munafik itu adalah penjilat, pengkhianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan dilakukan tidak sama. Beda dengan orang beriman. Orang beriman apa yang diucapkan dengan dilakukan sama. Beda nggak? Padahal agamanya sama Islam, tapi beda tingkah lakunya. Bahkan Allah mengatakan orang beriman dengan orang munafik tempatnya beda di akhirat. Orang beriman di mana? Di surga. Orang munafik di mana? Bukan neraka. Keraknya api neraka. Ya, mohon maaf saya, ayah bunda. Orang munafik itu di akhirat tempatnya di keraknya api neraka. Yang ngomong siapa? Allah, bukan Nabi. Allah langsung yang ngomong. Tahu karak, Bu? Karak nasi tahu? Ikunya hitam, pantatnya hitam. Karak nasi. Karak nasi kalau dicampur aja ketupai pitalah lama rasanya. Iya nak? Iya nak? Karak nasi kalau dicampur sate dangwong-dangwong lama rasanya. Dicampur soto Medan lokmak mana? Tapi kalau karak api neraka enak nggak? Enak nggak? Demi Allah Bapak Ibu, ternyata orang munafik itu parah tempatnya daripada orang kafir, Pak. 7 tingkatan neraka orang munafik di keraknya api neraka. Astagfirullahaladzim. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau pengen melihat orang munafik, mohon maaf saya, bahasa agak halus sedikit lah. Kalau pengen melihat orang Islam gampang. Kapan melihatnya seorang orang hari Jumat? Kalau pengen melihat orang Islam, ibu-ibu gampang melihatnya. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha. Keluar semuanya. Bajingan, kucing ayah, bangsat, karapai. Halo? Halo? Semuanya keluar Bapak Ibu. Kenapa? Diusir sama emaknya. Pergi ke masjid dulu ke lapangan. Tidak boleh makan ketupat. Nanti. Diusir, Pak. Ketupat makan, sembahyang tidak, dikunci pintu. Tapi kalau pengen melihat orang beriman Bapak Ibu, kalau pengen melihat orang beriman, kapan melihatnya Ustaz Oren? Besok subuh. Halo? Kalau pengen melihat orang beriman Bapak Ibu, besok subuh. Kenapa? Rasul yang ngomong, Nabi kita yang berbicara, hadisnya sahih. Inna asqalas salati alal munafikina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik kata Rasulullah adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua salat ini, isya dan subuh, la atauhuma walau hafwan, mereka akan datang ke masjid Al-Muqaddis dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, setelah saya teliti kenapa Indonesia tidak hancur langsung oleh Allah, ternyata masih ada orang beriman, Pak.
Kalau seandainya tidak ada lagi orang beriman di Indonesia, Pak, selesai nih kayak zaman Nabi Lut, Pak, dibalikkan oleh 2 malaikat nih Indonesia ini, Pak. Penyebabnya kenapa selamat kita dicubit per provinsi aja? Kenapa nggak semuanya langsung satu negara ini? Ternyata masih ada orang beriman yang sujud di subuh hari, dan rata-rata gempa itu, Bapak Ibu teliti lah, Pak, gempa itu datangnya sebelum subuh. Betul nggak? Betul nggak? Sering gempa itu selain siang itu rutin, yang bencana besar itu sebelum subuh. Tanyalah nenek moyang kita. Dan saya juga bingung, kenapa ya sebelum subuh? Ada apa gitu? Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, ya. Saya pernah diundang ke Hong Kong, Bu. Tahu Hong Kong, Bu? Bu, tahu Hong Kong? Di mana tahu Hong Kong? Hong Kong itu di mana tahu nggak? Dekat Kelok 9. Saya ke Hong Kong dari Jakarta itu 4 jam, Bu. Rutin ke Hong Kong setahun 3 kali diundang ceramah. Ya, ke Hong Kong, Korea, Taiwan, Singapura, Kanada. Kalau Singapura, Malaysia itu 5 kali dalam setahun. Dan itu ternyata di Hong Kong ada 2 masjid besar yang rutin ngundang saya. Ya. Yang pertama Masjid Wan Chai, itu subuh biasanya, dekat KJRI. 4 tingkat, Pak, penuh, Pak. Mata sipit banyak, hati-hati. Yang Islam juga banyak sipit. Ya, jangan hina ras, jangan hina suku. Mereka Islamnya lebih hebat dari kita. Subuhnya ke masjid. Habis zuhur saya ngisi lagi di masjid lebih besar lagi di kota Hong Kong, namanya di tengah-tengah kota Hong Kong, 5 tingkat masjidnya. Nama masjidnya Masjid Sim Sa Sui. Ya, Tesim, Tesa, Tesui tulisannya. Dibacanya T-nya hilang, Sim Sa Sui. Nah, begitu. Lebih banyak lagi. Singkat cerita, habis subuh saya ceramah seperti ini. Masih ingat saya, mimbarnya besar, warna kuning, emas. Saya turun dari mimbar, saya salaman dengan jemaah. Ada seorang guru ngaji mu'alaf, dipeluknya saya, diciumnya saya, Bu. Bu, diciumnya saya. Apa katanya? Ustadz Oren, uhibbuka fillah, I love you so much. Saya mencintai Ustadz karena Allah. You from Indonesia, antum in Indonesia. Kaget saya. Orang Hong Kong bisa bahasa Arab. Nah, mana min Indonesia ya Ustazi, saya bilang. Ternyata beliau cerita, saya mu'alaf Ustaz. Alhamdulillah, barakallah, saya bilang kan. Akhirnya saya salaman, saya pelukan lagi sama dia. Apa katanya? Ustadz Oren, boleh nggak saya tanya ke Ustadz? Silakan Tuan, mau tanya apa? Jawab dengan jujur. Saya akan jujur. Pertama, Ustadz Oren, di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Saya jawab dengan bangga, bapak-bapak, Indonesia negaraku. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawaban dia? Sodakta Ustadz Oren, good, right, sahih, betul. Karena ketika saya jadi mu'alaf pertama, negara yang saya kunjungi Indonesia, katanya. Allahu Akbar. Pertanyaan kedua, dengarkan anak-anakku yang main-main, saya tandain ya, saya nggak dapat uang 50.000. Pertanyaan kedua, jujur Ustaz, siap, saya bilang. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab. Saya nggak jawab. Saya nggak jawab. Ngapain kalian jawab? Aneh-aneh juga anak-anak sini. Ya. Saya nggak jawab, Bapak Ibu. Israel udah kafir, mana ada munafik? Enggak aja kalian. Belajar dari guru mana kalian? Ya. Saya tidak jawab, Bapak Ibu. Kenapa saya tidak menjawab? Demi Allah, saya kaget dan terkejut ketika dia bertanya begitu. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Kenapa saya tidak menjawab? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menjelekkan, memburukkan, menghinakan negara saya di negara orang. Seandainya Bapak Ibu dibuka dada saya ini malam ini, di dalamnya ini ada Pancasila, Bu. Seandainya dibuka, dibelah dada saya, darah saya itu bukan love, tapi yang muncul apa? NKRI harga mati. Halo? Nah, jangan bilang Ustaz radikal juga lagi. Mohon saya, yang radikal itu yang maling uang rakyat triliunan, itu radikal itu. Setuju nggak? Yang memerdekakan Indonesia ini para ulama, para santri. Hei, jangan balikkan sejarah, para pejabat. Hei tuan-tuan, jangan gara-gara uang kalian merubah sejarah. Hei yang munafik. Ayah bunda bapak ibu, sebelum saya lanjut, kayaknya anak kita sudah buyar, pengen dapat uang. Di belakang ribut saya lihat. Sebutkan 2 masjid di Hong Kong
Makanya dengarkan Ustaz ceramah. Kalian nih tunjuk, diam bapak-bapak. Hei bapak-bapak diam. Bapak ada. Tunjuk tangan, maju ke depan. Ini live ini, masuk YouTube kalian, terkenal kalian besok. Tunjuk tangan. 2 masjid di Hong Kong, sebutkan. Nah, makanya yang beruntung saya, uang saya nggak hilang 50. Makanya dengarkan ceramah. Kita hitung mulai. Yang ngomong tidak dapat uang. 1, 2, 3. Lanjut. Bapak Ibu yang mulia, anak-anakku, dengarkan makanya. Ini uang Ustaz banyak ini, banyak yang Ustaz kasih ini. 500 malam ini habis kalau kalian bisa jawab. Enggak apa-apa. Ya, makanya jangan ngobrol. Hei, Ndut, jangan ngobrol. Lihat ke depan. Ya. Bapak Ibu yang mulia, saya ingin menyampaikan pada malam ini, ya. Kenapa saya tidak menjawab? Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati, ini orang kurang ajar, dijebaknya saya. Bu, Ibu megang snack ya? Iya Bu. Nanti dulu Bu snacknya Bu. Terakhir saya juga sama-sama makan kita. Depannya dulu Bu. Nanti aja Bu. Buyar ceramah center Bu. Ke depannya dulu Bu. Nanti aja Bu. Sama-sama kita makan nanti. Gampang itu, bisa diatur itu. Ya. Ya Bu ya. Bunda, I love you fillah Bunda. Ya. Takbir. Nah, ini ya, saya kalau udah kelihatan makan Pak, materi saya hilang. Jujur, saya nggak bohong. Materi hilang, langsung saya kadang-kadang, aduh, apalagi ayatnya, apalagi hadisnya, lupa saya. Apalagi melihat salah piaman tuh. Salah lawak ya, salah piaman. Lupa saya. Ya, oke. 1, 2, 3. Sampai di mana tadi? Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam dalam hati, ini kurang ajar teman ini, dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia? Di mana Pak? Di mana Pak? Indonesia. Ya, anak-anakku, kalau nggak bisa jawab, jangan asal ngomong ya. Israel itu negara kafir, ya, bukan negara Islam. Kafir itu. Nggak ada orang munafik di situ. Yang ada orang kafir. Jelas ya. Al-farqu bainal kafir wal muslim as-shalah. Perbedaan orang kafir dengan orang Islam salat. Oke. Saya tidak menjawab dan saya sedih, Pak. Dia tahu di mana orang munafik yang terbanyak di dunia. Kenapa kata dia? Dia cerita dari Aceh seminggu sampai ke Irian Jaya, Fakfak, kampungnya Ngabalin. Dia masuk masjid di Indonesia megah-megah kata dia. Tapi lucu masjid di Indonesia. Masjidnya megah, bagus di setiap RW. Tapi yang dalam masjid, ketika subuh hari saya ke masjid dari hotel, ada saya lihat masjid kata dia. Yang azan bapak itu, yang qomat dia juga, imam dia makmum bapak itu juga. Halo? Ini kisah nyata kata dia. Makanya ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan malam ini, munafik ini yang paling banyak luar biasa yang merusak bangsa ini. Makanya saya tidak ingin terjebak formalitas tapi nggak berkualitas, terjebak rutinitas tapi nggak ada bekas. Malam ini saya ceramah di Masjid Al-Muqaddis, saya ingin ada perubahan besok pagi. Artinya apa? Orang beriman subuhnya di masjid. Apabila yang hadir malam ini tidak ke masjid besok subuh, tidak ke masjid besok subuh, berarti acara malam ini pengurus masjid gagal total. Tapi apabila yang hadir malam ini ke masjid subuhnya, berarti apa yang saya sampaikan berhasil, sukses. Alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu, saya tidak ingin kita, ini Ramadan sudah datang lagi. Saya mau tanya bapak ibu, sudah berapa lama umur kita? Ada di antara kita yang 30 tahun, 20 tahun, ada yang 40 tahun, betul? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Mana 60 tahun nih? Oh ya, ayah anda saya 60 tahun. Ya. Ada yang 70 tahun. Saya mau bertanya, adakah dampak dalam kehidupan dengan datangnya Ramadan ini perubahan di kita? Minimal apa? Berjemaah sholatnya. Setiap tahun tidak ada perubahan. Makanya ayah bunda bapak ibu, saya ingin berubah malam ini. Mulai besok pagi. Bapak ibu yang saya cintai,
Bahkan Rasulullah mengatakan, ciri orang munafik bukan hanya omongan yang berbeda dengan kata-katanya, bukan perbuatannya saja, tapi apa? Cirinya salah satunya iza haddasa kadzaba, kalau berbicara dusta. Saya mau tanya ibu-ibu, banyak enggak pemimpin pejabat di Indonesia pendusta? Munafik. Banyak enggak pemimpin pejabat di Indonesia pembohong? Berarti munafik. Jujur, jawab dengan kompak ibu-ibu. Ibu-ibu, jawab dengan kompak. Banyak enggak pemimpin rumah tangga pendusta? Oh, dengerin Pak. Di handphonenya ditulisnya namanya Roni, pada Rini. Betul nggak? Pernah jumpa nggak laki seperti ini? Nggak ada. Di Bogor banyak. Di Pekanbaru baik semuanya lakinya. Alhamdulillah. Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, pada Santi. Halo? Berarti munafik Pak. Mohon maaf tuan-tuan, saya buka rahasia kalian. Mohon maaf, saya susah mencari suami jujur akhir zaman ini. Munafik banyak. Di depan sayang, di belakang ditendang kita, Bu. Ya, cinta-cinta, makanlah cinta itu. Mohon maaf, yang dibutuhkan istri kita hari ini, bapak-bapak, tuan-tuan, hei tuan-tuan, yang dibutuhkan istri kita hari ini adalah suami jujur, bukan pintar. Betul, Bu? Oh, dengerin. Ibu-ibu, saya tanya, nak. Yang dibutuhkan istri kita hari ini, Pak, suami yang beradab, beretika, berakhlak, romantis, bukan hanya berilmu. Betul, Bu? Tuh, dengerin, Pak. Pulang malam ini sebelum Ramadan. Ramadan mau datang. Pulang malam ini, habis saya ceramah, mau tidur nanti jam 12 malam, ambil tangan istri, Pak. Hei tuan-tuan yang punya istri, ambil tangan bini kalian. Kalau perlu basuh kakinya, buang gengsi kalian. Ini Ramadan, mungkin terakhir kita Ramadan ini. Saya nggak tahu. Saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Halo? Kita nggak tahu umur ya, Bu ya. Pulang dari sini, ambil tangan bini, cium tangannya, peluk dia, minta maaf kepadanya, bisikkan di telinganya, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Saya nggak bercanda ini, serius saya. Hei tuan-tuan, saya nggak bercanda ini. Cukup sudah, cukup sudah jadi orang munafik, pembohong. Ya, hapus semua nomor janda di handphone kalian. Kecuali kalian mau menyelamatkannya, ngomong baik-baik sama bini kalian. Jangan punya semboyan, lebih baik minta maaf Ustaz daripada minta izin. Kalau udah mati, kalau udah mati, terbongkar semuanya. Malu nggak? Malu nggak? Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti tercium baunya. Betul, Bu? Istri kita ini, bapak-bapak, dia bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan dosa kita. Betul? Dia maafkan kesalahan kita demi anak-anaknya. Tapi kalau melihat perangai kita, Pak, pengen membunuh kita dia. Tanyalah hati nuraninya kalau nggak percaya. Karena kesetiaan aja yang membuat dia sabar dan ikhlas. Akhirnya sabar menderita kayak film Ku Menangis Indosiar. Bu, sabar dan ikhlas. Bapak-bapak, ini munafik. Tidak berpanjang kalam, yang jelas perbaiki sholat kita. Bapak Ibu, nanti di akhirat, di surga, dalam riwayat yang panjang saya singkat saja, di surga itu ada kelompok manusia, ketika para malaikat datang ke surga, dia melihat ada manusia itu wajahnya bercahaya kan nujum, bagaikan bintang kejora. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Tersenyum mereka semua. Oh, malaikat nggak tahu kami adalah jamaah Masjid Al-Muqaddis. Ketika azan subuh berkumandang, kami sudah bergegas datang ke masjid ambil air wudhu. Makanya wajah kami seperti bintang kejora. Alhamdulillah. Ternyata di surga yang sebelah, wajahnya lebih terang cahayanya, kal qamar, bagaikan bulan purnama. Heran para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian lebih hebat dari sebelah. Sebelah kan nujum, bintang kejora, kalian bagaikan bulan purnama. Apa jawaban mereka? Para malaikat nggak kenal kami. Kami jamaah Masjid Al-Muqaddis. Ketika azan berkumandang, kami sudah selesai ambil air wudhu. Beda nggak sama yang pertama? Beda nggak? Tapi ternyata di surga yang sebelah lebih hebat terang cahaya wajahnya, kasyamsi, bagaikan matahari yang menggelegar panasnya. Cahayanya lebih indah dari MS Glow, dari Wardah. Halo? Ya.
cahayanya lebih indah, kasyamsi. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Enggak tahu malaikat siapa kami. Kami adalah pengurus Masjid Al-Muqaddis. Kami adalah jamaah Masjid Al-Muqaddis. Ketika azan berkumandang subuh, kami sudah bermanja-manja dengan Allah dengan tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, zikir, doa, tilawah Al-Quran sampai menjelang subuh. Pertanyaannya tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian yang hadir di masjid malam ini yang mana? Hei, hei. Minimal kita adalah orang yang pertama. Ketika azan berkumandang subuh, kita sudah bergegas datang ke Masjid Al-Muqaddis. Alhamdulillah. Makanya ada kisah riwayat, kisah sahabat Nabi, Pak. Ini materi inti, materi ceramah saya. Namanya sahabat ini Sauban. Sauban. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang belum. Simak dengan iman. Bu, ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Dengarkan. Nana dengarkan juga. Sauban nggak pernah absen datang ke masjid, Pak. Istiqomah dia datang ke masjid subuh. Tapi lucunya Sauban nggak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad di sini, kayak saya tadi di belakang imam. Di mana Sauban sholatnya, Bapak Ibu? Di pojok sebelah kanan di situ, di situ. Setiap ke masjid subuh, Sauban pasti di situ. Singkat cerita, pagi itu Sauban nggak ke masjid, nggak datang ke masjid. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Rasulullah sebelum takbir biasanya menoleh ke belakang sambil berkata, istau, istau, luruskan, rapatkan, sau sufufakum, fa inna taswiyatas safuf min tamamis. Aina Sauban? Mana Sauban, kata beliau? Karena beliau tahu Sauban di sana. Apa jawaban sahabat, Bapak Ibu? Ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Apa kata beliau kalau bahasa kitanya? Beliau tersenyum, nggak mungkin Sauban nggak ke masjid. Dia orang beriman, bukan munafik. Dia tahu negeri akhirat panjang, dunia sementara. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia hanya senda gurau. Kita tunggu Sauban, kata Rasulullah. Akhirnya Sauban ditunggu. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Sauban nggak datang. Akhirnya apa? Rasulullah sholat, zikir, doa, tazkiroh. Seperti saya ceramah sampai menjelang isyraq suruk jam 6 pagi. Suruk itu apa? Sholat 2 rakaat, fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Selesai sholat suruk jam 6 pagi, boleh tanya lagi dengan sahabat, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Perhatikan Bapak Ibu, ini inti ceramah saya. Kusuk ibu-ibu, dengarkan, ngadap ke depan semua. Kusuk dengar saya ceramah, biar konsentrasi kita. Apa kata Rasulullah saat itu? Siapa yang tahu di antara kalian rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arab tuh ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban, kata beliau. Apa kata Rasulullah? Antarkan aku ke rumah Sauban. Perhatikan Bapak Ibu. Bu, perhatikan Bu. Bu, perhatikan Bu. Apa kata Sauban? Apa kata Rasulullah? Antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah Bapak Ibu? Jam 6 pagi berangkat dari Masjid Al-Muqaddis sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban berapa jam? 3 jam, Pak. Demi Allah, Pak. Riwayatnya sahih, 3 jam. Jarak Masjid Al-Muqaddis dengan rumah Sauban 3 jam. Seandainya subuh di Masjid Al-Muqaddis ini jam 5, contoh, biar mudah menghitungnya. Contoh. Ya. Berarti Sauban berangkat dari rumahnya jam 2. 2 gelap. Gelap. Orang masih lena dalam tidur, kata orang Melayu. Masih ngorok itu. Enak tidur itu. Jam 2. Tapi Sauban sudah rapi, sudah mandi, sudah berangkat ke masjid dalam kegelapan malam. Demi Allah, gurun pasir dilalui, dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan binatang buas menerkam serigala. Tapi dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya, pengen jadi orang beriman daripada munafik, tetap melangkah ke masjid, Bapak Ibu. Jam 2. Berangkat jam 2 dari rumahnya sampai di masjid jam 5. Allahu Akbar. Saya mau tanya tuan-tuan ayah anda bujang lapuk. Hei bujang lapuk, kalian dari rumah kalian ke Masjid Al-Muqaddis berapa jam? Hei, berapa jam? Hah? 5 menit, itu pun pakai motor NMAX, motor Beat, bukan jalan kaki. Sauban jalan kaki, demi Allah. Sauban jalan kaki, Bapak Ibu, demi Allah. 3 jam. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tetap melangkah, pengen jadi orang beriman, bukan munafik. Allahu Akbar.
Tahukah Bapak Ibu, ketika sampai di rumah Sauban, beliau kalau bahasa kita mengucapkan salam, assalamualaikum, yang jawab perempuan, waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana Sauban? Mana suamimu? Dengan air mata perempuan ini menjawab, ya Rasulullah, suamiku Sauban, Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang kepadanya. Suamiku Sauban qad tuwfiya, suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia ya Rasulullah. Dia tinggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Tahukah bapak-bapak, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Al-Muqaddis? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan masjid, kematian Bapak Ibu. Seandainya Sauban tidak mati, tidak meninggal, seandainya ruh dan jasanya tidak berpisah Bapak Ibu, demi Allah tidak akan pernah berhenti melangkah ke Masjid Al-Muqaddis. Hanya kematian yang memisahkannya. Makanya benar kata orang beriman, dengan masjid itu ibaratkan ikan dengan air. Apabila ikan jauh dari air, dia akan mati. Begitupun orang beriman, kalau jauh dari Masjid Al-Muqaddis, dia akan mati. Tapi kalau ada orang jauh dari masjid tidak mati, dia berarti munafik. Ayah bunda, yang bikin sedih lagi istrinya mengatakan ke Nabi sambil konsultasi, curhat kalau bahasa kita hari ini, ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, sebelum suamiku pergi, dia mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku ya Rasulullah. Ada 3 kalimat diulang oleh suamiku, dia mengulang sambil melihat ke atas, air matanya menangis. Apa kata suamimu sebelum meninggal? Yang pertama ya Rasulullah, dengarkan anak-anakku. Yang pertama ya Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Allah, kenapa tidak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb. Ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Rabb? Aku bingung ya Rasulullah. Rasulullah terdiam, air mata beliau pun berlinang. Dibisikkan oleh Jibril, maksudnya tahukah Bapak Ibu, ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga 3 jam kecil Pak. Makanya dia mengucapkan kalimat kata-kata, ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku nggak ingin 3 jam, aku nggak ingin rumahku kecil di surga 3 jam, aku ingin 5 jam 7 jam ke Masjid Al-Muqaddis. Ya Rabb, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku ingin 7 jam ya Allah, aku ingin rumahku besar di surga. Sauban bapak-bapak yang sudah pasti masuk surga menyesal Pak, 3 jam menyesal. Makanya benar kata anak muda Betawi, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Betul nggak? Benar nggak? Artinya apa? Walaupun rumah kita tetangga dengan Masjid Al-Muqaddis, rumah kita berdekatan, pintu rumah kita dengan pintu masjid jaraknya dekat, tapi kalau munafik tidak akan pernah bisa datang ke Masjid Al-Muqaddis di subuh hari. Yang menentukan bukan jarak, tapi apa? Iman. Hei tuan-tuan, bapak-bapak, yang menentukan kita bisa datang ke Masjid Al-Muqaddis bukan jarak, tapi iman. Iman Pak. Kalau tidak ada iman Pak, berat langkah kaki ke masjid Pak, karena api neraka menanti kalian. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya mencintai bapak-bapak yang ada di lingkungan Masjid Al-Muqaddis, dan saya merindukan kita jumpa lagi di surganya Allah SWT. Yang kedua ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau, mengulangi kalimat. Apa yang diucapkan suamimu yang kedua? Apa kata suamiku ya Rasul? Ya Allah, kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Ya Rabb, kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Suamiku menangis ya Rasul, diulang kalimat itu, kenapa nggak yang baru? Tahukah Bapak Ibu, Sauban kalau ke masjid Pak, pakai baju 2 lapis Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal kusam usang kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di depan masjid teras Al-Muqaddis, dia buka yang kumal kusam usang ini, baru dia masuk masjid sholat. Tapi pagi itu dia jumpa bapak tua kedinginan. Dia buka yang kumal kusam usang ini, diselimuti bapak itu. Dia menyesal Pak. Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ya Allah? Kenapa nggak yang baru yang kuberikan ya Rabb? Sauban menangis, suamiku menangis ya Rasul. Dia ulang kalimat itu. Ternyata Bapak Ibu, Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal Pak. Kita yang malam ini belum tentu masuk surga, tapi gak ada penyesalan sama sekali. Saya mau tanya, tuan-tuan, tuan-tuan, ayahanda saya, ada nggak yang sudah dapat tiket ke surga? Ibu-ibu, ada yang dapat tiket ke surga belum? Ada belum? Sudah ada belum? Saya nanya ini, halo, sudah ada dapat tiket ke surga belum?
Saya yang ceramah ini Bapak Ibu, keliling Indonesia setiap malam saya ceramah, dari Aceh sampai Irian Jaya, setiap malam Pak. Besok selesai di Pekanbaru, saya langsung ke Sumbar. Dari Sumbar balik lagi ke Medan, muter lagi saya. Ya, belum tentu masuk surga Pak. Apabila saya ceramah ini tujuan saya materi, uang Pak, demi Allah, tempat saya neraka Pak. Neraka Pak. Surga Allah itu mahal Pak, mahal. Makanya ya Bunda, Sauban menyesal, kenapa nggak yang baru diberikan, padahal sudah pasti masuk surga. Yang ketiga, ya Rasulullah, suamiku mengatakan, ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Rabb, ya Rabb, kenapa nggak semuanya ya Allah. Baru setelah itu suamiku mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terdiam sampai hari ini ya Rasul, tanpa bicara lagi, dia pergi untuk selama-lamanya. Tahukah Bapak Ibu kenapa dia ucapkan terakhir, kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban Pak jumpa anak kecil, fakir miskin, kelaparan. Dia bawa uang receh, kalau bahasa kita lukmah, kalau kata orang dupa, dia bawa khubus, roti. Dipotong roti itu, setengah diberikan fakir miskin, setengah dia makan. Padahal Sauban masih kenyang. Dia menyesal Pak, kenapa nggak semuanya aku berikan ya Allah, kenapa nggak semuanya aku berikan ya Rabb. Ternyata Sauban melihat makanannya dalam surga Pak. Makanya benar kata orang Pak, penyesalan itu datangnya belakangan, kalau di depan namanya pendaftaran. Halo? Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Agar kita tidak menyesal Pak. Kalau sudah stroke, sakit, lumpuh, mati, baru sadar. Dan saya tidak ingin begitu ayahanda. Tuan-tuan, adik-adikku, anak-anakku, ya, kalau ingin berubah nasib kalian, besok pagi kalian harus berjamaah subuh ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar. Setuju tidak? Kalau ingin berubah nasib kalian, demi Allah, yang saya rindukan Pak di Indonesia hari ini apa? Saya merindukan umat Islam subuhnya sama dengan Jumatnya Pak. Takbir. Di Jakarta kami sudah mulai Pak. Masa di Riau, Bumi Lancang Kuning, Melayu enggak? Malu kita Pak. Hei, malu dengan jenggot. Hei, jenggot dugem terus. Nongkrong di MTQ, makan jagung bakar. Wah, bini orang. Hei, sedih dengarnya Pak. Ayah Bunda Bapak Ibu, saya ada jenggot juga Ustaz, ada, nggak kelihatan. Ini udah saya cukur nih biar tebal lagi. Ya, alhamdulillah. Ayah Bunda Bapak Ibu, kenapa saya cerita ini? Saya tidak ingin setiap tahun mendengarkan ceramah tentang sholat, tentang Ramadan, tapi tidak berbekas. Mudah-mudahan kisah Sauban ini berbekas. Amin. Amin. Sebelum saya melanjutkan, anak kita sudah mulai gusar. Tunjuk tangan kalian, jangan jawab, maju ke depan. Ada 3 kalimat diulang oleh Sauban. Tunjuk tangan. 50.000. Ada 3 kalimat yang diucapkan Sauban sebelum meninggal. Anak-anak Bunda, ibu Bunda nggak dapat Bun. Sabar Bunda ya. Nanti kalau anak-anak nggak bisa baru Bunda. Ya, anak dengar, maju sen. Ini baru mantap nih. Kasih mic dong. Ada mic nggak? Ada mic nggak? Nggak ada ya? Oke. Siapa nama kamu? Nggak ada ke depan lu. Nggak ada ke depan. Siapa namanya? Fajar. Fajar. Kita doakan Fajar mudah-mudahan jadi ketua DPRD Kota Pekanbaru. Fajar. Fajar menyingsing. Wal fajri walayalin ashr. Fajar. Kelas berapa? 6. 6. Udah hafal berapa juz? Masih juz 30. Satu lagi. Masuk kampus Zikir Madani. Gratis. Saya rekomendasi kita foto nanti berdua kalau bisa jawab. Ustaz kena foto sama Ustaz langsung tanpa tes. Gitu bisa. Amin. Oke, ada 3 kalimat diulang-ulang Sauban, sebutkan. Pertama, jauh saya lagi Allah. Kenapa nggak jauh ya Allah? Yang kedua, kenapa yang tidak baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Takbir! Takbir! Hilang dosa 50.000. Aduh, pintar kamu. Ya, pegang. Foto dong. Hei, mana panitia tadi menghilang semuanya? Hei, Yayasan Kampus Zikir Madani. Yalah ya. Kucing ayah ditinggalkan saya di dalam sendiri. Yayasan Kampus Zikir Madani, mana anggotanya nih? Hei. Alah kacau ini ya. Ya, pegang.
Alhamdulillah. Dah, takbir. Fajar. Ini untuk setahun. Belikan kalender 2022. Nah, setahun. Duduk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dengarin saya ceramah. Hei, cok. Mau tahu kalian. Dan kantian lo. Dengarkan ceramah makanya 50.000 tuh. Yang putri juga, habis ini putri. Yang putri. Cogokkan wajahmu. Cogokkan. Nampakkan wajahmu sini. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang mulia, ya, Bapak Ibu, kenapa saya cerita Sauban? Agar kita kembali sadar. Pak, besok pagi Bu, besok pagi ibu-ibu duduk di hadapan suaminya. Ya, suami lagi tidur, ajak anak kita 5 orang, 7 orang berbaris. Nah, suami lagi tidur tuh subuh-subuh kan, berbaris duduk, sujud di hadapan suami, pegang kakinya, kalau enggak ambil gayung warna oranye siram wajahnya. Bang, Cu, Wan, apalagi Ajo, Cok, dah. Kami ingin ke surga, bukan ke kerak api neraka. Menangis saja, walaupun pura-pura, nangis saja kayak film komedi Indosiar tuh. Tolong ajak kami ke surga, ke masjid Bang Al-Muqaddis. Apa ini kamu nih? Ini anak-anak kenapa kamu suruh sujud? Iya, anak-anak juga pengen ke surga. Dia tidak ingin bapaknya munafik. Oh begitu ya. Kalau nggak mau suami kita bu, nggak mau besok subuh suami kita ke masjid, kita sepakat malam ini panggil suami kita lelaki solehah. Setuju nggak? Setuju nggak? Anak-anak pula kalian setuju? Mama yang saya tanya.